Selamat malam Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Malam hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 74 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara bertanggapan. Mazmur 74 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Sama-sama ayat ke-11. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi beribadah kepadamu. Sungguh, kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan untuk beribadah adalah anugerah yang besar yang Kau berikan hanya kepada umat-Mu saja. Biarlah kami menghargai, memaknai setiap pertemuan ibadah yang ada di rumah Tuhan. Sehingga kami mau datang meringankan langkah kami untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari, sehingga pada malam hari ini kami masih bisa datang ke rumah Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mau mendengarkan pimpinan tuntunan Tuhan melalui firman-Mu di dalam hal berdoa. Biarlah kami bisa belajar dari teladan doa Asaf. Bagaimana seharusnya kami sebagai umat Tuhan menyampaikan pokok permohonan kami kepadamu. Bapa Sorgawi, kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak untuk datang mendekatkan diri kepadamu. Kami serahkan jam pendengaran firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memimpin kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, malam hari ini kita akan, temanya adalah doa Asaf. Ya, kita akan belajar tentang isi dari doa Asaf. Nah, siapa ini Asaf? Kalau kita membaca Mazmur, kita sering menemukan kata Asaf. Ya. Nah, Asaf ini adalah salah satu dari pemimpin nyanyi-nyanyian Tuhan di Kemah Suci. Dia dan kelompoknya dipilih oleh Raja Daud untuk memimpin pujian di Kemah Suci. Ini kita bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal 6. Nah, Asaf di dalam kitab Mazmur total ada 12 ya, Mazmur yang ditulis. Mazmur 50, Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Kita bisa lihat nantinya. Jadi kurang lebih 8% ya dari total keseluruhan Mazmur ditulis oleh Asaf ini. Dan Asaf juga disebut di dalam 2 Tawarik 29:30 bahwa dia adalah, mereka ini disebut sebagai pelihat atau nabi. Dan ini kita lihat dari Mazmur 50, ketika Asaf menuliskan Mazmur 50, dia mengatakan, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman. Kita tahu tugas seorang nabi adalah menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Jadi Asaf selain pemimpin
nyanyi-nyanyian di kemah suci, dia juga adalah pelihat atau nabi. Nah, kalau kita melihat dalam Mazmur, beberapa Mazmur yang ditulis oleh Asaf ini dari 12, ada yang berisikan tentang firman Tuhan yang disampaikan, seperti Mazmur 50, ada juga berupa nyanyian, pujian untuk Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau melihat secara khusus Mazmur 74 yang berisikan doa. Doa yang disampaikan oleh Asaf ini. Nah, mari kita lihat ke teks kita pada malam hari ini. Ayat yang pertama dikatakan, nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Nah, dari ayat 1 ini, beberapa penafsir memperkirakan ya peristiwa apa yang mendorong Asaf menuliskan si doa ini. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa di balik tulisan atau doa Asaf ini adalah tentang kehancuran kota Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar di tahun 586 sebelum Masehi. Ada juga yang memperkirakan bahwa ini adalah peristiwa di mana ketika kerajaan Persia di bawah pemerintahan Raja Artasasta menindas orang-orang Yahudi sekitar tahun 351 sebelum Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwa Mazmur ini atau doa ini ditulis oleh Asaf karena penajisan bait suci yang dilakukan oleh Raja Antiochus Epiphanes di tahun 167 sebelum Masehi yang mempersembahkan seekor babi di dalam bait suci. Jadi sehingga menajiskan bait suci itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari isi Mazmur yang tadi kita baca, peristiwa yang paling diperkirakan adalah yang terjadi pada peristiwa ini, yaitu kehancuran kota Yerusalem. Nah, hal ini bisa kita lihat dari ayat ketiga dikatakan bahwa segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Ayat ketujuh dikatakan mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Ini peristiwa yang terjadi ketika kerajaan Babilonia datang menyerang Yerusalem. Bagaimana bait suci dijarah, setelah dijarah dihancurkan, dibakar. Nah, ini kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 25. Jadi peristiwa yang terjadi di balik penulisan doa Asaf di Mazmur 74 adalah peristiwa ketika kerajaan Babilonia menaklukkan Yerusalem, kota Yerusalem. Dan dia berdoa kepada Tuhan, mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Karena kita tahu orang-orang Yehuda akan dibuang ke tempat pengasingan, yaitu ke Babilonia, ke suatu bangsa yang mereka tidak kenal sama sekali, di mana sekeliling mereka akan melihat banyak berhala. Ini karena dosa orang-orang Yehuda yang tidak mendengarkan perintah Tuhan melalui nabi-nabinya, akhirnya Tuhan harus menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babilonia. Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Kalau dalam bahasa aslinya tidak ada kata kambing ya, tapi terjemahan kita menyebut kambing domba karena kambing dan domba ternyata adalah hewan dalam satu kelompok keluarga ya, kambing dan domba. Tapi di sini yang dimaksud adalah domba gembalaan. Kita tahu umat Israel adalah domba-domba gembalaan Tuhan. Jadi Asaf mengatakan, kami adalah domba-domba gembalaanmu. Mengapa engkau buang kami? Mengapa murkamu menyala-nyala terhadap kami? Kemudian ayat kedua dikatakan, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Dia mengingatkan Tuhan kembali tentang hubungan antara Israel dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu ingat perjanjiannya kepada umatnya. Tapi ini adalah gambaran hati orang-orang yang sudah putus asa, orang-orang yang sungguh-sungguh berharap akan kemurahan Tuhan. Mereka sampai mengingatkan Tuhan, ya. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, bahwa Allah sudah membuat perjanjian kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan sampai kepada keturunannya. Yang telah ditebus menjadi bangsa milikmu sendiri, bagaimana Tuhan memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Nah, gunung Sion kadang-kadang di Alkitab juga ditulis sebagai Bukit Sion. Ini adalah tempat yang bersejarah bagi orang Israel. Disinilah juga waktu itu Abraham mempersembahkan Ishak, gunung Moria. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik 3 ayat 1, gunung Sion itu juga disebut sebagai gunung Moria.
tempat bersejarah nenek moyang mereka mempersembahkan Ishak untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Kemudian Gunung Sion ini juga merupakan tempat di mana ketika Yakub tertidur dan bermimpi, dia melihat ada malaikat yang turun naik dari sorga melalui sebuah tangga. Itu juga adalah di Gunung Sion atau di Yerusalem ini. Lalu kemudian tempat ini juga merupakan tempat di mana Daud mempersembahkan korban ya, kepada Tuhan ketika dia menghitung jumlah tentara pasukan Israel dan Tuhan harus menjatuhkan tulah, dia mempersembahkan korban bakaran di kota ini juga, di kota Yerusalem. Dan terakhir, Tuhan memerintahkan Salomo untuk membangun bait suci di Gunung Sion ini, di Bukit Sion, atau juga sering disebut sebagai kota Daud. Jadi mereka atau Asaf mengingatkan kembali tentang perjanjian Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah membuat sebuah perjanjian begitu erat dengan mereka, tapi pada akhirnya mereka harus dibuang. Dan Tuhan membiarkan ini semua bukan karena Tuhan tidak bisa melawan bangsa Babilonia tentunya, tapi karena Tuhan ingin menghajar ya orang-orang Yehuda atas dosa yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Lalu Asaf menggambarkan kepada Tuhan tentang orang-orang Babilonia yang datang menghancurkan kota Yerusalem ini. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Lawan-lawanmu mengaum. Kalau kita baca kitab Amos, seekor singa mengaum ketika dia mendapatkan mangsa. Jadi ini gambaran bagaimana bangsa Babilonia begitu bangganya telah menaklukkan kota Yerusalem. Mereka berteriak kegirangan atas kemenangan yang mereka peroleh di tempat pertemuan Tuhan, tempat kudus. Dan mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Mereka membawa panji-panji lambang kenegaraan mereka dan ditaruh di Yerusalem lambang bahwa mereka sudah menaklukkan kota itu. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Mereka juga menghancurkan bait suci itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya, ayat ke-6 dikatakan, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Tadi dalam bait suci, baik tembok luar maupun tembok dalam, itu penuh dengan ukiran. Ya, ukiran-ukiran dari yang berbentuk kerub atau malaikat, juga pohon korma, juga bunga-bungaan. Nah, itu semua dihancurkan oleh orang-orang Babilonia ini dengan kapak dan beliung. Beliung adalah alat yang dipakai oleh tukang kayu untuk mengukir ya. Tapi ini dipakai mereka untuk menghancurkan ukiran-ukiran yang ada di bait suci. Alangkah betapa hinanya ya kondisi orang-orang Yehuda. Tuhan membiarkan mereka mengalami hal sedemikian rupa oleh karena dosa-dosa mereka. Lalu tidak hanya sampai di situ, tidak hanya menjarah isi dari bait suci, perkakas-perkakas yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan, mereka juga menyulut tempat kudusmu dengan api, membakar bait suci itu. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada ke tanah, diruntuhkan bait suci itu sampai ke tanah. Begitu hebatnya penindasan yang mereka lakukan terhadap orang-orang Yehuda. Semua ini tentu saja dilihat oleh Tuhan. Asaf sengaja menyebutkan satu persatu, menggambarkan kepedihan hati orang-orang Israel ketika bangsa Babilonia menindas mereka. Ketika bait suci, tempat mereka beribadah, suatu kebanggaan bagi orang Israel, dihancurkan, dihina oleh bangsa yang tidak bertuhan. Dan orang-orang Babilonia ini juga berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya, semua orang-orang yang ada di kota Yerusalem. Kalau kita baca di kitab 2 Raja-Raja, yang ditinggalkan hanya orang-orang miskin, beberapa orang lemah untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur di kota Yerusalem. Yang lain ada yang dibunuh, sebagian ada yang dibawa, ditawan ke Babilonia. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Sama sekali tidak ada lagi perkumpulan bagi orang-orang umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka membuat mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Lalu ayat ke-9. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Nah, tanda-tanda di sini berbicara tentang emblem atau lambang ya. Di bait suci dipercaya ada lambang atau simbol yang diberikan oleh orang-orang Israel, dan lambang ini sudah tidak ada karena sudah
dijatuhkan atau dijarah, dihancurkan oleh orang-orang Babilonia. Tidak ada lagi nabi yang berbicara. Selama ini nabi sudah dikirim oleh Tuhan terus-menerus agar mereka bertobat, tapi mereka tidak mendengarkan. Nah, ketika orang Babilonia datang, Tuhan sama sekali tidak mau lagi berbicara kepada orang-orang Yehuda. Tanda bahwa penghukuman sudah datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan selama 70 tahun mereka akan berada di tanah pembuangan. Tidak ada yang mengetahui berapa lama lagi. Bagi mereka tidak ada kejelasan kapan, sampai kapan hal ini akan terjadi. Seolah-olah hal ini akan berlangsung cukup lama. 70 tahun bukan waktu yang sebentar ya, untuk mendapat hukuman dari Tuhan. Berada di tempat, di luar dari tempat tanah tinggal mereka. Betapa menyedihkan keadaan orang-orang Yehuda pada saat itu. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mereka juga selain menghancurkan kota Yerusalem, menista nama Tuhan. Bertanya, di mana Tuhan Allah Israel? Bukankah dia yang telah membelah laut Teberau jadi dua bagian sehingga orang Israel bisa melewati laut itu? Bukankah dia sudah melakukan banyak mukjizat? Kenapa hari ini tidak ada pertolongan bagi mereka? Mencela. Dan musuh itu menista nama Tuhan terus-menerus. Seolah-olah Tuhan Allah Israel tidak berdaya. Kita tahu bagaimana mereka memandang rendah ya, Allah Israel. Karena mereka berhasil menaklukkan kota Yerusalem. Dan tidak hanya itu, menghancurkan bait suci. Tempat di mana orang-orang Israel selalu beribadah kepada Tuhan. Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka puji, Allah yang selalu mereka andalkan pada saat ini tidak bisa menolong mereka sama sekali. Dan ayat ke-11 dikatakan, mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada. Jadi Tuhan sama sekali tidak ingin campur tangan dengan apa yang terjadi kepada orang-orang Yehuda. Dia seolah-olah menarik tangannya, menaruh tangannya di dada. Tangan kanan adalah lambang kekuatan. Ya. Ketika disebut tangan kanan, itu adalah lambang kekuatan di mana di sini menunjukkan kekuatan Tuhan. Tuhan tidak sama sekali memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan memilih untuk menaruh tangan kanannya di dada. Memilih untuk diam. Melihat apa yang terjadi kepada orang-orang Yehuda ini. Nah, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, mungkin beberapa dari antara kita menyadari satu hal. Ketika Asaf menyampaikan permohonan ini kepada Tuhan, dia selalu mengaitkan isi pokok doanya dengan Tuhan. Ini umatmu Tuhan. Misalnya di ayat pertama, kambing domba gembalaanmu. Ayat kedua, umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Ayat kedua lagi, umatmu yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Lalu ayat kedua lagi, ingatlah gunung Sion yang engkau diami. Ayat keempat, lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu. Ayat ketujuh, mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Ayat ketujuh, mereka menajiskan tempat kediamanmu sampai pada tanah. Ayat ke-8, mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Kemudian ayat ke-10, berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus. Semuanya dikaitkan dengan Tuhan. Tidak sedikit, tidak ada dibicarakan oleh Asaf bagaimana mereka menggambarkan penderitaan yang berat yang mereka alami, ingin terlepas dari kesusahan ini, tapi dia berbicara tentang bahwa apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat itu merupakan gambaran tentang bagaimana nanti orang-orang bangsa-bangsa lain melihat tentang Allah Israel yang sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menolong mereka. Dia lebih peduli dengan kemuliaan nama Tuhan. Yang dia pikirkan adalah, Tuhan, kalau sampai ini semua terjadi, kau biarkan terjadi, bagaimana nanti musuh-musuhmu sampai mencela engkau, musuh menista namamu terus-menerus. Dan ketika bangsa Yehuda ditaklukkan oleh bangsa Babilonia, mereka sama saja sedang merendahkan Tuhan Allah Israel. Seolah-olah Tuhan Allah Israel tidak sanggup melakukan apa-apa terhadap bangsa Babel
yang menaklukkan Israel dan menista bait suci Allah. Jadi arah dari doa Asaf ini semuanya kepada kemuliaan nama Tuhan. Yang paling penting adalah kemuliaan nama Tuhan. Dalam berdoa ini dia menyebutkan beberapa kali kata milik, milik Tuhan, milikmu, umatmu, rumahmu, semuanya kembali kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pola di dalam berdoa yang harus kita lakukan sebagai seorang percaya. Bukankah di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu berdoa untuk hawa nafsumu sendiri. Ketika kita berdoa, tujuan dari doa kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi dalam berdoa, kita harus selalu memikirkan kemuliaan nama Tuhan di dalam doa kita. Bukan semata-mata, tentu saja tidak ada yang salah ketika kita minta pertolongan dari Tuhan. Meminta Tuhan untuk membantu kita dalam segala kesusahan kita. Tapi apakah kita memikirkan kemuliaan Tuhan di dalam doa kita? Misalnya, kita berdoa untuk bagi yang masih sekolah ya, berdoa untuk studi. Tentu setiap orang yang masih sekolah ingin menimba ilmu di tempat yang baik, ya, di universitas yang bagus, ingin masuk ke universitas yang menjadi idaman banyak orang. Tidak ada yang salah. Tapi kenapa kamu masuk ke situ? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin membanggakan diri sendiri, kalau saya masuk ke sini mungkin orang akan lebih menghormati saya? Apakah ada hal yang kamu pikirkan tentang kemuliaan Tuhan ketika kamu memilih tempat untuk kuliah? Nah, waktu saya kuliah di FEBC, anak-anak kuliah di sana pernah bersaksi ya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting juga bagi saya. Ketika mereka kuliah atau belajar di luar negeri, mereka bersaksi, hal yang mereka doakan pertama adalah semoga dapat tempat ibadah di sana. Yang mereka pikirkan di mana saya bisa beribadah kepada Tuhan. Tentu studi adalah suatu hal yang penting juga. Tapi yang menjadi fokus mereka, kalau saya pergi ke sana, dapatkah saya beribadah? Bahkan mereka kalau pergi ke luar negeri, mereka akan tanya apakah di sana ada gereja BP. Bagaimana dengan kita? Apakah ada kepikiran seperti itu? Kalau kita berdoa untuk pekerjaan, bagi kita yang mencari pekerjaan, tentu kita ingin bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, mendapatkan gaji yang lebih baik. Tapi apakah yang kita cari? Apa yang kita inginkan dalam doa kita ketika kita mencari pekerjaan? Pernah tidak kita berpikir, saya ingin dapat kerja yang hari Minggu saya bisa beribadah? Yang kita pikirkan adalah kemuliaan Tuhan. Bukan serta-merta kalau saya menganggur terlalu lama saya tak bisa hidup. Saya tak bisa dapat kecukupan. Saya malu dilihat orang. Apakah itu yang kita pikirkan? Kita yang berdoa untuk anak-anak kita. Saya yakin semua orang tua di sini berdoa untuk anak-anak mereka. Ketika kita berdoa agar anak kita bisa menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, anak yang takut kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Mengapa kita mau minta itu? Apakah karena kita ingin menjaga nama baik? Supaya saya tidak malu dilihat orang, anak saya menyimpang dari jalan Tuhan. Atau supaya saya bangga anak saya baik, berarti saya telah mendidik anak saya dengan baik. Atau kita berpikir bahwa kalau anak saya bisa baik di dalam Tuhan, menjadi saksi yang baik, bisa menjadi seorang Kristen yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau kita berdoa untuk kesehatan, semua ingin sehat. Ada yang ingin sakit. Ketika kita berdoa untuk kesehatan, apa yang menjadi motivasi kita ingin sehat? Apakah kita ingin sehat supaya saya bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi bersama keluarga saya? Terkesan tidak ada yang salah. Tapi apakah hanya itu tujuan kita untuk sehat? Mengapa kita tidak pikirkan supaya saya lebih bisa melayani Tuhan lebih banyak lagi tahun-tahun ke depan? Saya bisa berbuat bagi Tuhan. Saya bisa melakukan banyak hal untuk kerajaan Tuhan. Bukan serta-merta kalau saya panjang umur, saya sehat, saya bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi fokus utamanya adalah kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala aspek doa kita, kita harus pikirkan dengan serius. Karena kalau saya minta sesuatu hal ini, apa yang bisa saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam doa itu? Nah, ini tentu saja bukan sesuatu formula yang harus kita lakukan. Kita mengatakan,
seolah-olah bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu motivasi hati kita. Meskipun kita bilang, Tuhan berikan saya kesehatan yang baik supaya saya bisa melayani Tuhan, tapi bukan itu tujuannya. Kamu hanya ingin sehat saja, ingin menghabiskan waktumu lebih banyak lagi bersama keluarga. Tuhan tahu. Tapi kita belajar. Dalam doa saya, sebisa mungkin saya pikirkan apa yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selama ini, ketika kita berdoa, adakah kita memikirkan tentang kemuliaan Tuhan ini? Atau semata-mata kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Asaf, dari ayat 1 sampai ayat 11, beberapa kali dia sebutkan kata milik Tuhan, mengarahkan doanya kepada Tuhan. Tidak semata-mata ingin kebebasan agar mereka bisa hidup lebih baik, tidak. Yang dia pikirkan adalah kemuliaan nama Tuhan. Semua kembali kepada Tuhan. Jadi ini poin yang saya lihat ya, dari doa Asaf ini. Kiranya kita juga bisa belajar, ya. Saya dan saudara bisa belajar di dalam berdoa. Setiap kali saya berdoa, saya harus pikirkan apa yang bisa membawa kemuliaan nama Tuhan dalam doa saya. Harapan saya tidak serta-merta hanya ingin dapat kebaikan dari Tuhan. Bagaimana permohonan saya ini juga bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang paling penting. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk selalu berdoa, untuk mementingkan kemuliaan nama Tuhan di atas segala-galanya. Kami sadari bahwa dalam kehidupan doa kami, fokus doa kami seringkali adalah diri kami sendiri. Kami meminta banyak hal daripada Tuhan dan mengabaikan kemuliaan nama Tuhan di dalam apa yang kami minta. Ajari kami Bapa mulai saat ini belajar untuk selalu mementingkan kemuliaan nama Tuhan, mengutamakan kemuliaan nama Tuhan dari segala hal yang kami minta daripadamu. Karena kami tahu bahwa sebagai umat tebusanmu, kami adalah milikmu sepenuhnya. Sehingga hidup kami juga harus semata-mata mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.